janji seperti yang pada Engkau Allah yang tidak pernah mencari janji. Setiap apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami, ketika kami hidup sesuai kehendak Tuhan, janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih melalui persekutuan yang indah pada hari ini Tuhan. Engkau telah menyatukan kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Bahkan terlebih lagi Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Beracaralah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus Tuhan urapi bibir mulut hamba-Mu, agar ketika hamba membuka mulut, perkataan surgawi senantiasa ada menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu. Dan sungguh-sungguh firman Tuhan akan menguatkan setiap kehidupan kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pada hari ini patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kasih Dia, cintanya terlalu baik dalam setiap kehidupan kita, sehingga Dia telah menjaga dalam setiap peristirahatan kita pada hari malam tadi. Dan pada saatnya kita hari ini telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita percaya bahwa setiap pujian yang telah kami naikkan itu menjadi suatu dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya rindu sekali untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yang akan saya bagikan, yaitu tata kokoh melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu tetap kokoh melaksanakan pelayanan bagi Tuhan, yang terambil dalam kitab Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Untuk itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Kita akan membaca ayat ini secara berganti-gantian. Kaum lelaki akan membaca ayat yang ganjil dan kaum perempuan akan membaca ayat yang genap, dan seterusnya sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu nasihat supaya tetap berjuang. 2-3 ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perempuan, dengan tiada dikekangkan sedikit pun oleh lawanku, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pengumuman yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai di sini pembacaan firman kita. Enake untuk logos, logos untuk parototeo, teos untuk logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sidang Jumat yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percaya atau tidak percaya, manusia sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang pelayan. Entah manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang pelayan yang melayani sesama manusia, maupun manusia itu diciptakan untuk menjadi seorang pelayan yang melayani Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan ini adalah satu siklus kehidupan yang tidak dapat kita hindari. Ketika Allah menempatkan manusia di tengah-tengah dunia ini, bahwa saudara dan saya dipanggil dan diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang pelayan, untuk melakukan segala pekerjaannya. Dan hal ini diperkuat, saudaraku, bagaimana Alkitab mengatakan secara tegas di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya. 2
Artinya dalam ayat ini membawa kita kepada suatu pengertian, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah sudah mendesain sedemikian rupa untuk maksud dan tujuan yang diciptakannya itu, yaitu menjadi seorang pelayan yang akan melayani setiap pekerjaan baik yang telah Allah rancangkan sebelum kita dijadikan oleh Dia. Saya yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah percayakan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin di antara kita ada yang dipanggil untuk bekerja sebagai PNS atau ASN. Tentunya kita akan menjadi seorang pelayan rakyat, di mana kita akan ditaruh di satu bidang pemerintahan. Mungkin di antara kita ada yang dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan ini adalah seorang pelayan yang akan melayani setiap umat pilihan Allah untuk memberitakan Injil tentang keselamatan. Mungkin ada juga di antara kita yang dipanggil sebagai seorang guru, di mana ia dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan yang melayani anak-anak didiknya baik di sekolah, di rumah-rumah, dan dimanapun mereka berada. Dan tentunya semua pekerjaan-pekerjaan ini adalah satu pekerjaan yang baik yang telah Allah percayakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Akan tetapi saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu perlu dalam setiap kehidupan kita untuk memiliki suatu pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pelayanan. Pelayanan tidak selamanya berbicara ketika seseorang berada di atas mimbar, melainkan di dalam profesi pekerjaan apapun yang saudara senantiasa dipercayakan oleh Tuhan, itu merupakan suatu pekerjaan baik yang telah Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan dan mendatangkan suatu hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun demikian saudara, kita harus menggarisbawahi bahwa pekerjaan melayani di atas mimbar Tuhan merupakan suatu tugas panggilan yang sangat mulia yang dipercayakan oleh Allah dalam setiap kehidupan orang pilihannya. Karena dengan demikian ia melayani bukan saja semata-mata untuk manusia, melainkan dia melayani semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat GJKI Eternal Life yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika saya melakukan penggalian kebenaran firman Tuhan, kata pelayanan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Mesharet, sementara dalam bahasa Yunani diakonos, yang artinya melayani seseorang atasan. Dan kalimat ini memberikan suatu pengertian dapat digunakan dalam arti sekuler ataupun dalam bidang keagamaan. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata pelayanan menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI memiliki suatu pengertian perihal sehubung dengan jual beli barang atau jasa. Jadi dapat disimpulkan, ketika saudara dan saya melakukan pelayanan, saudara pada saat itu sedang memberikan suatu jasa terhadap orang yang akan membeli jasa saudara. Dengan demikian, ketika seseorang penjual jasa ini mendapatkan suatu kesempatan untuk melayani seseorang, maka saudara harus senantiasa pergunakan setiap kesempatan ini dengan baik dan memberikan rasa kepuasan bagi setiap orang-orang yang saudara dan saya layani di dalam kehidupan ini melalui pelayanan saudara. Hal inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus dipercayakan oleh Allah untuk menjalankan amanat tugasnya, yaitu untuk melakukan suatu karya yang besar, yaitu penebusan bagi setiap dosa umat manusia. Bagaimana Yesus Kristus ketika melakukan satu pelayanannya, saudaraku, ia melakukan pelayanannya dengan penuh semangat, dengan penuh kehati-hatian. Bahkan dia selalu memberikan rasa kepuasan terhadap setiap orang-orang yang dilayani. Dengan demikian kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita patut belajar seperti apa yang telah dilakukan Tuhan ketika dia melakukan pelayanan di muka bumi ini selama 3,5 tahun lamanya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang kokoh melaksanakan pelayanan bagi Tuhan, yang terambil dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Bila kiranya senantiasa dapat meneguhkan iman kepercayaan saudara dan saya
ketika saudara dan saya dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan Tuhan, di mana saja saudara dipercayakan oleh Tuhan. Saudaraku, tentunya dalam melaksanakan tugas pelayanan kita, tentunya ada banyak hal-hal yang akan senantiasa saudara hadapi dalam kehidupan ini. Baik itu permasalahan maupun tantangan yang akan silih berganti dalam kehidupan saudara. Tentunya dalam bagi sebagian orang, tantangan ataupun permasalahan merupakan suatu bagian yang terpenting dalam kehidupan seseorang untuk memacu orang tersebut dan menaklukkannya dan tampil sebagai seorang pemenang. Akan tetapi bagi sebagian orang juga, tantangan maupun permasalahan merupakan bagian yang akan membuat kehidupan seseorang itu menjadi rapuh, mengalami ketidakberdayaan ketika dia menghadapinya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Allah, perlu bagi kita untuk senantiasa memiliki suatu pemahaman yang benar tentang memaknai suatu tantangan ataupun permasalahan yang terjadi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ketika sedang melakukan pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menarik sekali ketika kita merenungkan kitab Filipi pada hari yang indah ini. Bagaimana dalam kitab Filipi ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara, tepatnya di kota Roma. Di kota Filipi inilah Rasul Paulus sedang menjalankan misi keduanya untuk memberitakan tentang kabar baik, yaitu keselamatan hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus menjalankan misi keduanya di kota Filipi tepatnya, saudara, pada saat itu Rasul Paulus dengan semangat memberitakan tentang Injil keselamatan di tempat-tempat sembahyang orang Yahudi yang bernama sinagoge. Dan pada saat itu Rasul Paulus berhasil memenangkan jiwa salah seorang perempuan yang bernama Lydia, yang pada saat itu dia bekerja sebagai seorang penjual kain ungu yang berasal dari daerah Tiatira. Dan bukan itu saja, saudaraku, tetapi Rasul Paulus juga berhasil untuk memenangkan jiwa seorang hamba perempuan yang pada saat itu dikuasai oleh roh tenung, saudara. Akan tetapi dalam perjalanannya, saudaraku, ketika Rasul Paulus senantiasa melakukan pelayanannya dalam memberitakan tentang kabar baik, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus, dia diperhadapkan juga dengan tantangan-tantangan, persoalan yang sungguh berat dalam kehidupan mereka. Pada saat itu Rasul Paulus dan Silas diperhadapkan dengan tantangan yang dimana membawa kedua hamba Tuhan ini masuk ke dalam penjara, saudara. Akan tetapi ketika Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara karena dia memberitakan Injil, pada saat itu Tuhan menyatakan suatu mujizatnya yang sungguh luar biasa. Ketika Rasul Paulus memuji Tuhan di dalam penjara, tepatnya pada tengah malam, pada saatnya sendi-sendi penjara itu mengalami suatu goncangan, sehingga pada akhirnya Tuhan membebaskan Rasul Paulus dari penjara. Dan pada saat itulah kepala penjara dan seisi rumahnya akhirnya mempercayai tentang pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui permohonan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi ini, kita diajarkan bagaimana kita kokoh melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang pertama, kita dapat kokoh dalam pelayanan bagi Tuhan jika kita hidup berpadan dengan Injil Kristus. Dikatakan dalam ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita perlu hidup berpadan dengan Injil Kristus? Sebab ada banyak tantangan ataupun permasalahan
di dalam pelayanan yang akan saudara hadapi ketika saudara senantiasa berpegang teguh pada Injil Kristus. Jikalau tadi Bapak Kambaru telah menyaksikan bagaimana ketika dia berpegang teguh pada Injil Kristus, dia diperhadapkan dengan adat istiadat yang selama ini telah mendarah daging dalam kehidupan seorang, sehingga paradigmanya ketika seorang meninggal pun harus dilakukan dengan sistem adat istiadat. Dan tidak selamanya adat istiadat itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi setiap adat istiadat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, wajib bagi kita untuk menentang setiap adat istiadat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya suka sekali ketika saya membaca dalam ayat yang ke-20 pada kalimat pertama bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia di situ menggunakan kata hanya. Dan kata hanya ini merupakan satu kata penghubung. Berarti ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara perikop pasal yang ke-27 dengan perikop pasal yang sebelumnya, saudara. Dengan kata lain di sini Rasul Paulus sedang ingin mengatakan bahwa engkau orang-orang percaya yang ada di Filipi, engkau akan diperhadapkan dengan satu tantangan ataupun permasalahan. Bagaimana ada begitu banyak orang yang memberitakan Injil karena dengki, ada orang yang memberitakan Injil karena perselisihan, ada orang yang memberitakan Injil karena untuk keuntungan dirinya sendiri, ada orang yang memberitakan Injil dengan hati yang tidak tulus. Apabila seseorang percaya tidak hidup berpadan dengan Injil, saudaraku, maka saudara akan mengalami kerapuhan, saudara akan mengalami satu kekecewaan, saudara akan mengalami satu ketidakberdayaan, dan pada akhirnya saudara akan pergi meninggalkan iman saudara dalam mengiring Tuhan Yesus. Dan sebab itu dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dikatakan oleh Rasul Paulus, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka masih berat-berat bebantu di dalam penjara. Sehingga ketika saudara dan saya sedang melakukan pelayanan, di mana saja saudara dipercayakan dalam pekerjaan saudara, saudara akan pasti diperhadapkan dengan satu persoalan, permasalahan. Mungkin ketika saudara sedang berlaku baik, bekerja dengan baik, jujur, saudara mungkin ada yang dikatakan bahwa sok munafik lo. Nah, mungkin saudara akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan seperti yang demikian. Akan tetapi inilah yang tidak dapat kita pungkiri dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu perlu bagi setiap kehidupan kita, agar kira kita senantiasa hidup berpadan dengan Injil, sehingga hidup kita senantiasa kokoh seperti layaknya batu karang yang telah dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, jangan jadikan Alkitab seperti layaknya sebuah kotak obat. Ketika saudara tersakiti, di saat saudara terluka, saudara mencarinya. Akan tetapi jadikanlah Alkitab ini sebagai batu makanan, suplemen makanan yang sangat bergizi, lezat dan nikmat. Sehingga saudara tidak ada bosan-bosannya setiap hari untuk merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan ini, sehingga ketika saudara melaksanakan pelayanan, saudara senantiasa kokoh, tidak dapat tergoncangkan oleh setiap tantangan ataupun persoalan yang melanda di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua, bagaimanakah kita dapat kokoh dalam pelayanan bagi Tuhan jika kita sehati sejiwa berjuang dalam Tuhan. Saudaraku, kesehatian ini sangat diperlukan dalam suatu pelayanan. Karena dikatakan pelayanan itu tidak dapat berdiri dengan sendiri. Dibutuhkan orang-orang untuk terlibat di dalamnya. Dan ketika kita ingin menjadikan suatu pelayanan kita berhasil di dalam Tuhan, dan kita ingin menjadikan pelayanan kita itu kokoh di dalam Tuhan, maka kita harus memiliki suatu kesehatian. Alkitab mengatakan kita harus sehati, sepikir, dan seperasaan.
satu tujuan. Dengan demikian ketika kita menyatukan hati kita, menyatukan satu perasaan kita, satu tujuan kita, ketika kita mulai melaksanakan satu pelayanan, maka percayalah, pelayanan itu akan senantiasa disertai oleh Tuhan, dan keberhasilan, kekokohan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah yang diterapkan dalam kehidupan jemaat mula-mula ketika mereka baru saja mengalami satu masa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Bagaimana saat mereka hidup di dalam satu komunitas sehati, sepikir, seperasaan. Dan pada saat itulah mereka banyak disukai oleh manusia, dan pada saat itulah banyak orang yang menggabungkan diri untuk masuk dan terlibat dalam pelayanan jemaat mula-mula. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini, sudahkah kita menjadi tim pelayanan yang Tuhan tempatkan di tempat ini, menjadi tim pelayanan yang sehati, sepikir, dan seperasaan? Jika saudara belum memiliki kesehatian, kesepian, dan seperasaan dalam pelayanan di tempat ini, marilah saudara, mari kita ciptakan kesehatian, mari kita ciptakan seperasaan dan satu tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jika kita sudah memiliki kesehatian, seperasaan, dan satu tujuan, marilah kita pertahankan kesehatian itu. Jangan dibiarkan iblis senantiasa mencuri, membunuh, dan membinasakan untuk mengabulkan tujuan agung Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, kita dapat kokoh dalam pelayanan bagi Tuhan jikalau kita menyadari bahwa pelayanan merupakan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, tidak selamanya kasih karunia Tuhan itu memberikan kita kepada suatu pemahaman tentang keselamatan. Sebab Alkitab dalam kitab Filipi pasal yang ke-1 ayat 29 di sini dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menderita memiliki suatu pengertian menanggung segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagaimana ketika saudara dan saya boleh mengecap suatu kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan saudara dan saya dengan cuma-cuma? Saudara bukan saja mengecap tentang kasih karunia Allah, yaitu keselamatan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa ada kasih karunia yang membawa kita untuk hidup menderita bagi Kristus. Jika Kristus saja, Dia sebagai Allah, mau menderita, mengorbankan nyawanya dalam melaksanakan pelayanannya, yaitu menebus setiap umat manusia yang berdosa. Bagaimanakah dengan kita? Maukah kita menderita ketika kita melakukan pelayanan? Ketika engkau dicaci maki, bagaimana respon saudara? Apakah saudara menanggapinya dengan caci maki? Ketika saudara ditolak dalam memberitakan Injil, bagaimana respon saudara? Apakah saudara harus nantiasa marah? Saudaraku, kasih karunia inilah yang akan memberikan kita kekuatan kokoh ketika kita menjalankan pelayanan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bila firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita dan senantiasa meneguhkan iman kepercayaan kita, bagaimana kita dapat kokoh dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang pertama, hidup kita harus berpandangan dengan Injil. Yang kedua, kita harus sehati sejiwa berjuang dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa pelayanan merupakan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan dalam kehidupan saudara dan